untuk persiapan menyusui sukses selama 2 tahun, karena masih banyak yang menyusuinya nggak sampai 2 tahun. Motivasi juga membantu melewati masa menyusui dengan menyenangkan dan percaya diri, terutama bagi ibu yang memiliki kesulitan. Dan yang terakhir, kita sama-sama setelah mendapatkan ilmu ini mau untuk mendakwahkan ASI. Nah, jadi kita siap ya, insya Allah belajar ASI ya. Nah, pendahuluan ini sudah dibaca aja nanti di PowerPoint yang sudah saya share. Nah, goals-nya juga ini saya nanti harapkan terutama muslimah bisa memahami ilmu ASI, dapat memahami bahwa dari muslimah itu dapat lahir generasi yang kuat dari ibu yang soleha dan juga qanitat. Menyadari juga bahwa menyusui adalah ibadah, juga menambah keimanan dalam mentadaburi ayat-ayat Quran tentang menyusui. Pekan lalu kan sudah sama Ustazah Nur Hamidah, nanti saya di sini hanya akan menambahkan saja untuk memperkuat materi-materi ASI yang saya sampaikan. Dan juga untuk meningkatkan cakupan menyusui di Indonesia yang masih rendah. Setelah itu nanti kita sama-sama mendakwahkan ASI. Nanti sharingnya ini ada beberapa. Jadi kita insya Allah siap untuk menjadi ibu dan juga menjadi ayah. Nah, anak ASI. ASI itu juga pertama selain sebagai asupan nutrisi untuk fisik, ternyata dia juga sebagai asupan kolbu. Karena di dalam tubuh kita itu tidak hanya ada jasad aja, tapi juga ada kolbu. Di manakah kolbu? Beberapa pendapat dari para ahli, ada yang mengatakan bahwa kolbu itu adanya di dada, yaitu di jantung. Penelitiannya juga sudah ada yang membuktikan seperti itu. Dan yang terakhir yang saya tahu, ada juga yang menyatakan bahwa kolbu itu adanya di kepala atau di dalam otak. Nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, pentingnya ilmu ini, kenapa sih saya ingin menyampaikan ilmu tentang ASI? Jadi kita cek apa yang terjadi dengan generasi bangsa Indonesia saat ini. Nah, ini dia. Dari Thomas Likona, beliau ini menunjukkan bahwa tanda kehancuran sebuah bangsa itu ada beberapa. Pertama, ada peningkatan perilaku kekerasan, penggunaan kata atau bahasa yang cenderung memburuk, pengaruh teman jauh yang lebih kuat dari orang tua dan guru, meningkatnya perilaku penyalahgunaan seks, dan lain-lain. Nah, ini ada di Indonesia nggak kira-kira? Menurut Umami gimana? Ada ya? Dok, ada. Sudah banyak Foto-foto sekali. ini, gambar-gambar ini saya ambil dari Google. Jadi ini ada yang sekarang udah mulai feminisme, udah mulai diambil pahamnya, bahkan masuk ke kurikulum perguruan tinggi sampai mungkin nanti lama-lama ke tingkat SD juga mungkin masuk. Ada juga yang menyuarakan LGBT, ini juga sudah mulai booming di Indonesia. Ini ada juga yang ini apa nih? Mau sampai kapan guru harus takut kepada murid? Nah, ini ada juga nih adab-adab yang rusak dari murid kepada guru. Ada yang narkoba, ada yang dengan kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja bahkan di tempat saya ini udah banyak nih anak-anak pang yang sebenarnya mereka nggak ngerusak. Tapi kan kalau misalkan anak-anak kita melihat mereka di otaknya itu terpatri gitu. Oh, ada loh kehidupan yang seperti itu dan kemungkinan bisa ditirunya juga besar. Nah, kenapa sih bangsa kita ini hancur, Indonesia ini hancur? Nah, mudah-mudahan sih nanti kita bisa memperbaikinya mulai dari level keluarga, terutama dari level ibu. Nah, masalah yang sekarang timbul banyak juga tentang kurangnya adab. Ini beberapa adab nih, pernah ngeliat nggak nih yang viral waktu itu? Ada guru yang lagi nguji seorang anak, dia malah foto-foto dan gurunya diam aja. Pas ditanya kenapa gurunya kok diam aja? Karena dia nggak mau nantinya justru gurunya itu yang dipermasalahkan. Ya, jadinya adabnya emang udah hilang banget, beda sama zaman saya dulu ya, terutama zaman saya. Terus ada juga yang buang sampah sembarangan. Jadi di sepanjang jalan itu banyak sampah-sampah. Pelanggaran lalu lintas ini hal yang sangat mendasar sampai pasti kita aja pasti pernah melakukan ini. Kita takut sama polisi bukan karena apa-apa, tapi karena takut ditilang doang gitu, bukan karena adab dalam berlalu lintas. Nah, bagaimana keluarga bisa membangun adab yang akhirnya nanti bisa jadi sebuah peradaban, terutama peradaban Islam yang sudah mulai hilang. Nah, cara memutus rantai lingkaran ini adalah pencegahannya dari keluarga dahulu. Ya kan manusia itu lahir dari seorang ibu. Nah, ternyata efektivitas internalisasi adab di keluarga itu awalnya itu dari
kelekatan dan bonding orang tua dan anak. Apa sih bonding? Apa sih kelekatan orang tua dan anak? Nah, kelekatan ini starting point-nya pertama kali saat si anak lahir ada di saat menyusui. Karena saat itu anak bertemu dengan ibunya dan membutuhkan ibunya untuk mendapatkan nutrisi bagi jiwa dan fisiknya. Nah, internalisasi adab sejak dini sudah dilakukan penelitian, hampir seluruh perkembangan otak itu terjadi di bawah usia 7 tahun. Lalu dari Imam Al-Ghazali juga menyatakan, anak akan menerima segala yang diukirnya apabila diukir baik, maka baiklah ia. Usia paling efektif membangun karakter itu di bawah 9 tahun. 9 tahun ya. Ada juga dari Erik Erikson dan yang lain. Nah, di Indonesia sekarang juga lagi ada pembahasan tentang yang namanya ketahanan keluarga. Ya, ini ada undang-undangnya, bisa dibaca nanti di slide-nya. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang bonding. Bonding apa sih kalau di bahasa Indonesiain mungkin artinya itu kelekatan atau kedekatan antara ibu dan anak. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan attachment. Ada yang ini hanya istilah aja, ada yang bilang kalau attachment itu munculnya di awal saat si bayi itu bertemu dengan ibu, yaitu saat kelahirannya. Ada juga yang menyebutkan ya hubungan aja, hubungan kelekatan antara ibu dan anak. Konsep ini elemennya, kenapa bisa terjadi kelekatan yang kuat antara ibu dan anak, ada attachment, itu bisa dengan sentuhan, kontak mata, bau-bauan, ibunya ngomong ke anaknya, menangis, si anaknya terus kita menimpali, tersenyum dengan ASI, dan juga si bayi yang nanti akhirnya mengikuti si ibunya atau imitasi. Ini pernah dijelaskan oleh Dr. Irwan ya. Nah, dari Rasulullah sendiri ternyata mengatakan bahwa kita itu dilarang memisahkan antara si ibu dan anaknya. Sampai kapan, wahai Rasulullah? Sampai ia balik. Balik itu kira-kira kapan? Kalau untuk zaman sekarang mungkin sekitar usia 12 tahun ya. Atau ada juga mungkin yang lebih muda dari itu usianya. Ini juga ada penelitian. Ternyata anak-anak itu juga bisa mengalami stres. Ya, stres pada anak ini karena saya radiologi, saya punya nih gambaran CT scan-nya. Ini yang normal, otak yang normal. Ini yang mengalami neglected secara ekstrim atau diabaikan oleh orang tuanya. Cuma ini penelitiannya memang belum jelas, cuma gambaran ini sangat terkenal beredar di mana-mana bahwa ada perbedaan antara anak yang normal dengan anak yang terabaikan. Nah, ada juga teori yang baru bahwa perilaku orang tua terhadap anak ketika kecil yang mengalami trauma karena perilakuan yang berat akan menyebabkan masa depan si anaknya buruk. Contohnya, dia obesitas, nggak bisa nurunin berat badan sama sekali. Terus dia merokok, dia minum minuman keras, kekerasan dan lain-lain, juga penyakit, itu ternyata pas ditilik ke belakang, awalnya itu mereka mengalami trauma yang berat dari pengalaman masa kecil mereka. Ya, ada yang trauma secara fisik, ada yang trauma secara mental, ada yang secara emosional, bahkan yang dari pengabaian seorang ibu terhadap anak juga bisa menyebabkan hal ini. Gitu. Kalau teori psikologinya mungkin ada namanya teori psikoanalisa. Nah, ini pernah mendengar tentang penelitian Harlow. Nah, penelitian Harlow ini, jadi si Harlow ini seorang psikologis, dia menguji kepada seekor monyet, dia menempatkan monyet di sebuah kerangkeng, lalu dimasukkan ke dalamnya itu 2 buah boneka. Yang boneka satu itu boneka dengan kawat, nih, isinya kawat doang nih, lalu dikasih susu di tengahnya. Lalu satu lagi boneka yang tanpa susu, tapi dia terbuat dari bahan yang empuk, dari handuk. Ternyata si monyet ini menunjukkan perilaku kalau dia lapar, dia larinya ke si boneka monyet yang ada susunya ini. Tapi kalau dia udah selesai, dia pergi lagi nih ke monyet yang ada handuknya. Jadi dia mencari kenyamanan itu justru bukan di ibu yang punya susu, di boneka yang punya susu, tapi di boneka yang nyaman gitu. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa seorang anak, walaupun ini penelitiannya pada monyet ya, membuktikan bahwa mereka itu tidak hanya butuh susu, tapi juga butuh kenyamanan dan keamanan. Nah, breastfeeding atau menyusui itu merupakan long lasting parenting. Ada hikmah di balik perintah menyusui yang Allah berikan.
Anak-anak yang menyusui lebih lama, menurut penelitian, memiliki hubungan yang lebih baik dengan ibunya hingga dewasa. Penyapihan kalau misalkan terlalu dini pun akan meningkatkan kenaikan tingkat kecanduan alkohol. Ini kemarin Mbak Dia udah ngomong nih, di Amerika kematian meningkat hingga 70% yang terjadi pada bayi yang tidak pernah disusui. Nah, ini ada beberapa jurnal yang saya ambil, ada efek psikologis pada ibu dan juga anak yang menyusui. Jadi, efek dari antisocial behavior-nya itu diteliti dan ternyata berpengaruh pada kehidupan anak di masa yang akan datang dari pengaruh menyusui ini. Ini juga sama, penelitiannya ada, nanti boleh dicek kalau mau mempelajari lebih lanjut. Nah, gimana sih kita nih akhirnya menyikapi tentang menyusui ini? Nah, kita sebagai muslimah diberikan amanah untuk melanjutkan kehidupan umat manusia dengan melahirkan dan mendidik hambanya. Kita juga diberikan amanah untuk hamil, melahirkan, menyusui, itu udah satu paket. Jadi nggak bisa tuh kita cuma melahirin doang gitu. Nah, Allah juga memberikan perasaan yang halus. Jadi berbeda antara ibu dan ayah. Peran ayah kemarin sudah dikasih tahu sama Dokter Irwan ya apa aja, terutama yang berhubungan dengan menyusui. Nah, seorang ibu juga pernah disebutkan 3 kali oleh Rasulullah untuk lebih dihormati. Nah, ini ada hadisnya. Jadi disebutkan, siapa wahai Rasulullah yang perlu kita perlakukan baik? Rasulullah jawab, ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru kemudian ayahnya. Hal ini karena si ibu itu mengalami hamil, melahirkan, menyusui, hingga menyapi seorang anak. Nah, jadi tadi berhubungan dengan bonding dan attachment, cara menumbuhkan kedekatan kita atau kelekatan kita dengan anak, kita harus melibatkan beberapa kontak. Kontak fisik, kontak mata, suara, emosional atau hati. Dokter Irwan juga bilang kalau misalkan nyusui itu diajak ngomong anaknya, dilihat, disentuh. Jadi hatinya itu ikut berbicara dengan anak kita. Nah, ini nih yang sekarang ya suka sambil main HP. Nah, saya juga lagi nyusuin sekarang, nyusuin anak saya yang umurnya 5 bulan. Kadang suka gatel tangannya pengen main HP, curi-curi gitu. Tapi kalau ingat lagi, astagfirullahaladzim, anak saya masih butuh sentuhan saya. Karena kalau kita megang HP kan nggak, tangan satu nggak menyentuh, harusnya menyentuh anak, mengelus-elus, malah megang HP. Terus hatinya juga melanglang buana kemana-mana. Nah, tadi ini yang disebut dengan kolbu. Ada, ini saya dapat dari Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal, spesialis bedah saraf. Beliau mengatakan kalau kolbu, jadi kan manusia itu terdiri dari fisik, badan, kolbu, dan juga jiwa atau ruh. Ya. Nah, kita kan sama ini belajarnya dari barat, kedokteran barat, kesehatan barat, dan lain-lain itu hanya memperhatikan diri kita itu bagian fisiknya aja. Lupa dengan kita itu ada jiwanya, ada akalnya, ada kolbunya. Nah, betapa sempurnanya Islam bahwa aspek manusia itu dilihat dari semua sisi tersebut. Jadi, kolbu itu dinyatakan menurut Dr. Bajamal, spesialis bedah saraf, itu adalah pikiran seseorang yang di dalam terdapat emosi, perasaan, dan yang mempengaruhi pribadi dan tingkah laku. Beliau mengatakan itu ada di hipokampus, di dalam otak ya. Nah, kalau otak dibelah, di dalamnya itu ada yang namanya limbik. Beliau menyatakan itu. Walaupun ada teori lain yang menyatakan bahwa kolbu itu adanya di jantung. Tapi Rasulullah selalu menunjuk kolbu itu di jantung. Walaupun seperti itu, Dr. Bajamal mengatakan bahwa maksudnya disebut di dada itu, Rasulullah menyebut kolbu itu di dada, bahwa ekspresinya itu ada di dada, rasanya. Rasa emosi dan lain-lain adanya di dada. Jadi jantung yang mengartikan. Nah, meskipun bayi kemampuan komunikasinya terbatas, tapi mereka sudah mulai memiliki kemampuan untuk menunjukkan emosi dasar. Nah, ini studi eksperimental menunjukkan kalau ibu yang menyentuh, mengusap, memeluk bayi, pokoknya interaksi dengan bayinya, akan meningkatkan kemungkinan kontak langsung dengan bayinya yang menimbulkan perubahan epigenetik pada bayinya terhadap perkembangan hipokampus atau tadi kolbu tadi ya, dan ekspresi reseptor glukokortikoid. Jadi anaknya akan sehat secara fisik dan juga secara jiwa atau kolbunya. Nah, ini bonding dan attachment. Jadi ketika kita menyusui, ciptakanlah bonding dan attachment itu. Ya, salah satunya dengan menyusui, karena dengan menyusui itu paling banyak interaksinya. Dan mayoritas si bayi itu
dekat dengan ibunya karena ada faktor menyusui tadi. Kalau bukan karena menyusui, mungkin bayinya bisa ditaruh di rumah atau ditaruh aja di stroller, ditinggalin, kan dia nggak butuh dengan ibunya. Nah, Allah menciptakan payudara itu adanya di ibu. Jadi memang si anak itu harus selalu dekat dengan ibu. Bahkan anak yang baru lahir itu per 2 jam mereka menyusuinya. Nah, attachment ini ternyata berlanjut terus. Kita nggak bisa bilang, udahlah, udah gede ini, biarin aja. Ibnu Qayyim mengatakan, jika ASI berhenti sebelum anak 2 tahun bahkan ya, maka hak anak untuk bermain dengan puting ibunya tak boleh dilarang. Artinya kedekatan anak dengan ibu, ya dibiarkan aja gitu. Tetap penuhi kebutuhan yang paling vital, yaitu asupan jiwanya. Ya, bahkan menurut salah satu guru saya, si attachment ini pendampingan ibu orang tua terhadap anak itu sampai anak itu umur berapa kira-kira? Tadi kan Rasulullah bilang balik ya kalau bersatu itu. Ternyata pendampingan itu sampai umur 40 tahun. Saat si anak itu sadar bahwa dia bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada dia dan orang tuanya. Tapi secara fisiknya cuma sampai balik. Cuma secara yang lain-lainnya sampai usia 40 tahun. Banyak terbukti para sahabat, contohnya Asma binti Abu Bakar. Dia mendampingi anaknya Abdullah ibnu Zubair itu sampai usia tua ketika Abdullah menjadi khalifah. Itu sampai Abdullah itu datang ke ibunya, ibu bagaimana pendapatmu? Ibu bagaimana pendapatmu? Itu adalah budaya kita ya, budaya kita dalam menghormati orang tua. Jadi dengan 2 tahun pertama dalam kehidupan bayi yang kita bangun dengan bagus, bonding dan attachment-nya, insya Allah itu akan berlanjut terus. Dan akhirnya ketika orang tuanya meninggal, dan ketika ditanya ke anaknya, anakku apa yang akan kau lakukan setelah peninggalanku? Anak itu akan berkata bahwa aku akan meneruskan perjuanganmu, dan aku akan terus untuk bertauhid, menyembah Allah, menyembah Tuhanmu, wahai ayah. Itu adalah komunikasi yang dilakukan antara anak-anaknya Nabi Yakub ya, itu udah ada di dalam Quran. Jadi kita harapannya attachment ini berlanjut terus sampai kita meninggal, bahkan ketika kita di dalam kubur, pahala-pahala yang dikirimkan anak kita datang ke kita. Berkat pengasuhan kita dari mereka lahir ke dunia ketika dititipkan ke kita ya. Nah ini, jadi gimana cara proses menyusui yang membentuk ikatan hati? Nah, ilmuwan menemukan bahwa interaksi dan komunikasi antara anak dan orang tua secara rutin, ya rutin berarti, akan menjadi jalan atau tempat memori dan ikatan terbentuk serta kemampuan belajar berpikir mulai berkembang. Jadi seorang bayi itu tidak dilahirkan dengan otak yang berkembang penuh, dia itu ini gambaran otak nih, yang merah-merah ini otak yang lagi aktif. Jadi mereka itu awalnya otaknya kan kecil, lama-lama membesar. Girusnya atau lengkungan-lengkungan otaknya awalnya sedikit, lama-lama banyak. Itu tergantung kitanya memberikan pelajaran ke bayi seperti apa. Semakin sering kita memberikan stimulasi, maka akan semakin bagus kerja otaknya. Jangan sampai dia diabaikan dan akhirnya otaknya enggak berkembang. Nah, kuncinya pengasuhan yaitu takliful kulub, ikatan hati, emotional bonding. Ini udah ada di ajaran Islam ya, jadi kita nggak melulu melihat ke psikologi barat. Kaidahnya yaitu mengikat hati sebelum memberitahu dan memberitahu sebelum memberi beban atau amanah. Sebelum kita minta si anak itu melakukan amanah-amanahnya, kita ikat dulu hatinya. Ikat hatinya sewaktu dia kecil. Anak itu nggak akan pernah marah, dia mau kita cubit, mau kita apa, dia cuma nangis, habis itu dia lupa lagi. Nah, ini sudah Allah kasih tahu di surat Al-Imran bahwa kita harus berlaku lemah lembut. Ya, kalau kasar tentu orang yang kita dakwah itu akan menjauh, termasuk anak-anak kita. Kalau misalkan ada apa-apa sama anak kita, maafin, jangan ikut-ikutan marah. Nah, ini pesan Amr bin Abdullah, katanya jangan sekedar menyusui. Ini diambil dari sebuah peristiwa ketika beliau melihat istrinya sedang menyusui anaknya. Katanya kepada istrinya, jangan kau susui anakmu seperti binatang yang nyusuin anaknya, cuma ngasih nutrisi doang, nutrisi badannya doang, yang hanya didorong karena rasa kasih sayang. Wah, kok nggak cukup ya kasih sayang doang ya? Ya ternyata nggak cukup. Kalau di Islam diminta, susuilah anak itu dengan niat mengharap pahala dari Allah agar ia hidup melalui susuan kita. Mudah-mudahan kelak ia mentauhidkan dan menyembah Allah.
Ya, jadi karena sesuai dengan tujuan kita lahir di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah ya. Kemarin Dokter Irwan malah menceritakan juga hal seperti ini dari ibunya Said Nursi ya. Nah, breastfeeding juga nggak sama dengan breast milk feeding. Jadi menyusui secara langsung itu nggak sama dengan memberikan ASI aja gitu. Ini Mbak Dia kemarin udah cerita nih. Ya, jadi yang diminta di Islam itu, yang diminta oleh Allah itu adalah menyusui secara langsung. Karena hasilnya akan berbeda. Fitrah seorang anak adalah menyusui langsung pada ibunya. Nah, di Quran disebutnya dengan rodoah. Nah, ibu yang tidak mau menyusui anaknya ternyata ada kecaman. Rasulullah waktu peristiwa Isra Mi'raj, dia melihat para wanita yang payudaranya itu dicabik-cabik ular yang ganas. Rasulullah heran bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa mereka? Mereka adalah wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan syar'i. Kemarin Dokter Iwan bilang 5%. Jadi di atas 90% itu insya Allah bisa menyusui. Rizki itu harus kita jemput. Rizki yang berada dalam diri kita sendiri yang akan kita berikan kepada anak kita. Nah, ASI dalam Quran ternyata ada 28 ayat yang menceritakan ASI. 8 ayat bercerita langsung tentang ASI. Kemarin sama Ustazah Nur Hamidah 3 ya kalau nggak salah pembahasannya 3 ayat dan 20 ayat yang tidak langsung. Nah, ini ada kisah dialog dengan ibu dengan anaknya dalam Al-Quran. Ada di surat Maryam, kisah Maryam dialog dengan janinnya, dan di surat Al-Qasas ketika ibu Musa dengan anak perempuannya. Jadi ibu itu harus terus berdialog dengan anaknya. Kan mayoritas kebanyakan di Quran itu dialog ayah dan dengan anak. Ternyata ada 2 di antaranya itu dialog ibu dengan anaknya. Nah, di Quran sendiri bahasa laktasi itu disebutnya dengan rodoah, proses menyusui. Jadi jangan bahasa ini, istilah ini jangan jadi asing buat kita. Jadi sekarang kita ingat di Quran menyusui itu disebutnya rodoah atau proses menyusui atau disebut juga dengan laktasi. Terulangnya sebanyak 10 kali. Menurut jumhur ulama, rodoah yaitu sampainya masuknya air susu manusia, yaitu yang perempuan ya, ke dalam perut seorang anak atau bayi yang belum berusia 2 tahun. Dari istilah pengertian kata ini, kata rodoah ini, dari sini kita bisa ambil ahkamnya atau hukumnya kemarin yang udah disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah. Jadi ASI itu harus masuk ke lambung. Terus dari seorang perempuan, ini perempuan bilangnya susu manusia, jadi bisa ibu kandungnya, bisa ibu susunya, bayi yang usianya 2 tahun. Nanti ini berhubungan dengan hukum-hukum kemahroman. Nah, term kata yang kedua yaitu fisal atau menyapih. Jadi ketika Allah memerintahkan proses menyusui, adanya proses menyusui, Allah meminta untuk menstopnya, yaitu menyapih. Ini terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Fisal itu asal katanya dari kata menceraikan, yaitu memisahkan anak dari susuannya. Ya, jadi memang benar-benar harus dipisahkan. Ini pembahasan tentang menyapih ini harus kita bahas secara sendiri. Nah, ini panduannya di Quran ada di surat Al-Baqarah 233. Jadi ASI itu adalah hak anak dan kewajiban orang tua. Ini sudah disampaikan kemarin, pekan kemarin ya. Para ibu menyusukan anaknya 2 tahun kalau ingin sempurna. Bisa kurang, bisa lebih. Kurang harus musyawarah, lebih tidak ada larangan gitu aja. Tapi kalau ingin sempurna 2 tahun. Ada caranya tentu saja, nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba 2 tahun stop. Ya. Nah, ini kita juga harus bedakan nih, rodoah itu menyusui dengan memberi ASI. Kalau memberi ASI bisa aja lewat botol, bisa aja lewat sendok, dan lain-lain. Tapi kalau menyusui yang diminta di Al-Quran, yaitu menyusui secara langsung. Ya gitu, menyusukan anaknya di pangku, dipeluk, disusui dengan berbagai macam cara ya. Kemarin Mbak Dia kan udah nunjukin ya. Jadi ada interaksi ibu dan anak. Ya, jadi si rodoah ini tadi yurdina, ini di Qurannya dibilangnya dia adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sedang atau akan. Jadi kegiatan menyusuinya berlanjut secara terus-menerus. Nah, rodoah juga disandingkan dengan kata hadanah. Jadi anak-anak nggak hanya disusuin, tapi juga dipeluk. Jadi dia akan terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, ini kemarin sudah disampaikan bahwa ayah juga ikut berperan. Jadi setetes air susu ibu untuk memenuhi kebutuhan otak kanannya berupa emosionalnya, berupa kasih sayangnya. Lalu si ayah yang mencarikan nafkahnya itu untuk
memenuhi validasi otak kirinya dengan kehadiran sang ayah. Dua figur ini harus saling bekerja sama dan harus saling menyatu. Nah, ternyata Al-Quran itu menceritakan betapa kuatnya ikatan ibu menyusu dan anak yang disusu, sampai di Quran itu diberikan pengandaian. Jadi pengandaian si ibu itu bisa lepas dari anaknya yang sedang disusuinya itu kalau ada kiamat datang. Jadi kalau nggak ada kiamat datang tuh susuin aja, nggak akan bisa melepaskan itu gitu. Jadi kalau ada sampai ibu yang dia udah ninggalin anaknya pas saat anaknya fase menyusui, apakah ibu itu sedang mengalami kiamat gitu istilahnya ya. Betapa Quran itu memberikan bahasanya seperti itu. Ya, betapa indah begitu pentingnya menyusui bagi seorang ibu dan juga seorang anak. Nah, gimana nih caranya kita bisa membentuk attachment, juga memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak, untuk pertumbuhan jiwanya. Rasulullah menggambarkan cinta ibu dan anak dengan perbandingan cinta Allah kepada hambanya. Susulah anak karena rasa cinta kita kepada Allah, karena cinta Allah melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Jadi ada ceritanya nih, bagaimana sih harusnya kasih sayang ibu kepada anak yang disusuinnya. Jadi suatu hari ada rombongan tawanan perang. Di tengah rombongan itu ada ibu yang sedang menyusui anaknya. Nah, si ibu itu lagi kehilangan bayinya. Dia mencari-cari bayinya. Lalu ketika dia berhasil menemukan bayinya, dia peluk erat-erat, terus langsung disusuin. Rasulullah melihat kejadian itu dengan para sahabat. Rasulullah bilang ke sahabatnya, menurut kalian ibu ini akan tega nggak ngelemparin anaknya ke dalam kobaran api? Rasulullah, para sahabat menjawab, nggak mungkin, demi Allah. Dia aja sanggup untuk mencegah, dia aja sanggup gitu nyari-nyari bayinya yang hilang lalu langsung disusuin. Masa dia akan tega melemparkan bayinya ke dalam kobaran api? Rasulullah langsung bersabda bahwa kasih sayang Allah melebihi kasih sayang si ibu itu terhadap anaknya. Jadi seperti itu kasih sayang yang harus kita berikan kepada anak kita yang sedang disusui ya. Ini kemarin Dokter Irwan memberikan saran ya, kalau misalkan nyusuin, susuilah seperti ibunya Said Nursi. Dan ini hasilnya. Said Nursi di dalam kitabnya Al-Maktubat, beliau menyatakan ibu merupakan sahabat paling mulia, bahkan ia rela mengorbankan dunia, kehidupan, istirahatnya demi anaknya karena dorongan cinta dan kasih sayang. Ini hasilnya nih, hasil yang kemarin diceritain Dokter Irwan. Ketika anak disusui, sebelumnya wudhu dulu ya. Nah ini kadang ada yang bilang tuh ibu-ibu, masa wudhu mulu? Kan anaknya nangis. Caranya gimana? Caranya jaga wudhunya. Jadi nggak usah nunggu mau nyusuin anak. Setiap wudhunya batal, kalau sanggup langsung wudhu. Atau setiap ke kamar mandi, wudhu. Jadi kita terjaga wudhunya. Jadi menyusui selalu dalam keadaan berwudhu. Nah, bukan hanya bicara tentang bagaimana membentuk anak di masalah persusuan ini, tapi juga bagaimana membentuk si ibu. Tadi saya bilang kan si anak itu kalau udah diomelin, dicubit, bahkan dipukul, dia tuh sebenarnya nggak bakal ingat. Dia tetap balik lagi ke ibunya, balik lagi nyari-nyari ibunya lagi. Jadi sebenarnya yang lebih banyak belajar di fase ini tuh ibunya juga belajar. Nah, harus seperti apakah perempuan itu ketika menyusui anaknya? Itu kita harus menjadi wanita yang penyayang, ya, wanita yang penyayang. Nah tadi ASI ya sebagai asupan kolbu, insya Allah mudah-mudahan cukup jelas. Nah kita masuk ke sebagai asupan nutrisi. Mungkin sebagian besar sudah disampaikan oleh Dr. Irwan, oleh Dr. Dea kemarin. Nah di sini saya ingin mengajak kita semua masuk ke ayat Quran bahwa Allah sudah menjamin semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu akan dijamin rizkinya. Ya, dari mulai yang di langit sampai yang di dalam bumi, di dalam laut, semuanya hidup dikasih rizkinya sama Allah. Ini di surat Al-Hud ayat 6, buka aja. Tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Bagaimana dengan bayi? Dijamin juga nggak? Dijamin. Ya, ini tadi itu ayat Hud ayat 6 itu jadi landasan kita. Kalau kita itu pasti bisa menyusui, pasti bisa. Ya, ini beberapa kejadian atau peristiwa tentang fisik anak-anak
di sekitar kita ya. Ada yang namanya busung lapar, ada yang namanya yang lagi tren istilah stunting, ada yang obesitas. Menurut The World Health Report 2005, setiap 6 menit bayi Indonesia meninggal. Setiap 2,5 menit satu balita Indonesia meninggal. Nah, kematian paling banyak disebabkan oleh komplikasi berbagai penyakit dan kondisi gizi yang buruk. Kalau misalkan, ini kan anak-anaknya masih kecil-kecil nih. Kalau misalkan 2 tahun pertama mereka dikasih ASI gitu dengan baik, kira-kira bakal ada nggak kejadian kayak gini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi mari kita menyusui anak kita dakwahkan ASI ke lingkungan sekitar kita karena anak-anak bangsa kita adalah investasi yang mahal untuk bangsa kita ke depan. Ini lahannya Dr. Irwan, nanti kita minta beliau sharing lain kali ya tentang 1000 hari pertama kehidupan yang di dalam kandungannya. Jadi 1000 hari pertama itu dari mulai seorang anak dalam kandungan sampai usianya 2 tahun. Ini kemarin sudah juga oleh Dr. Irwan disampaikan tentang susu formula. Nah, ASI itu secara nutrisi dia tidak tergantikan dan ini sudah dibuktikan secara medical science. Dia itu ASI itu sesuai dengan kondisi tubuh bayi, zat-zatnya juga banyak. Kemarin Mbak Dia udah cerita. Ya, coba nanti searching berbagai keajaiban ASI yang menakjubkan. Komposisi ASI menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi dia itu fisik bayinya seperti apa, dia lagi mengalami sakit, lagi sehat, lagi kondisi apapun fisiknya, itu ASI-nya itu akan nyesuaiin. Ya kemarin Mbak Dia ngomong, jadi nanti air liur yang ada dalam tubuh bayi itu kan perwakilan kondisi tubuh bayi. Nanti pas si bayi nyedot puting ibu, dia akan kan ada ruangan vakum tuh di dalamnya, keisep sama reseptor-reseptor yang ada di puting bayi, lalu si ibu tubuhnya akan mengenali, oh si anak ini lagi sakit nih, oh si anak ini lagi butuh zat ini nih. Nah itu akan lalu dibentuk si ASI-nya, komposisinya menyesuaikan dengan si bayi. Jadi jangan khawatir kekurangan gizi. Ada yang kan kalau di iklan-iklan super itu anak butuh DHA, anak butuh vitamin, tambahkan gitu. Enggak perlu ya. Cukup dengan ASI udah Allah yang atur itu. Udah ada settingannya, udah ada chipnya di puting ibu apa yang dibutuhkan si bayi itu. Nah, ini ASI adalah makanan dan juga minuman. Jadi untuk yang ASI eksklusif itu dia cukup dari ASI aja udah jadi makanannya dan minumannya. Nah, ASI juga obat dia untuk bayi yang kuning, untuk bayi yang prematur, untuk yang infeksi menyesuaikan. Ini lihat kita gambarnya di sini ada ASI yang warnanya putih, ada ASI yang warnanya kuning. Nasi kuning ini kan sama kayak warna kolostrum tuh, kolostrum kuning. Banyak antibodinya. Nah, jadi kalau bayinya sakit, ASI kita warnanya seperti itu. Jadi benar-benar sudah menyesuaikan. ASI mengandung sel hidup. Kemarin Mbak Dia ngomong, ASI itu mengandung sel hidup. Ternyata pas dicek di bawah mikroskop, ini nih, kandungannya ASI nih, ada bulat-bulat kayak gini. Ini ternyata sel nih, sel hidup. Dan di dalamnya ada stem cell-nya. Ya, stem cell itu dia sel yang bisa berubah-ubah sesuai dengan organ yang dibutuhkan. Ya. Tapi kalau sufor ini nih di bawah mikroskopnya kayak gini. Bentar, coba. Ini sebenarnya video nih. Nggak muncul ya. Ini bergerak nih dia. Bergerak-gerak ya. Nggak bisa nih. Oh, nggak bisa ya. Maaf ya, ini ternyata. Ya, jadi selain ada stem cell-nya, juga ada antibodinya dan lain-lain. Jadi ini ASI ini banyak mengandung sel-sel hidup berbeda dengan susu formula yang nggak ada sel-sel hidupnya. ASI juga disebut sebagai chrononutrition. Apa sih chrononutrition itu? Chrononutrition yaitu makan makanan yang tepat, waktunya tepat. Jadi misalkan kalau kita nih orang dewasa, pagi itu cocoknya misalkan makannya buah, sore ini makannya ini, sesuai dengan waktu kan, dengan sirkadian. Kalau misalkan pagi kan mataharinya belum muncul gitu, itu disebutnya chrononutrition. Nah, si ASI itu ternyata chrononutrition, memberikan implikasi kesehatan dan perkembangan anak. Jadi dia diformulasikan oleh Allah memiliki pengaruh pada circadian rhythm,
yang terupdate sesuai dengan kebutuhan si bayi, ya. Ritme perubahan fisiknya, mental, perilaku, dan lain-lainnya. Nah, ASI juga dianjurkan untuk tetap diberikan dalam kondisi apapun, bahkan ketika dalam keadaan darurat. Ini sudah ada peraturannya, jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang pekerja sosial atau demen bersosial ya, kalau misalnya ada kejadian bencana alam atau apa, jangan memberikan susu formula, karena si ibu itu kan biasanya stres ya, kalau misalkan di daerah bencana. Mereka biasanya beralih ke susu formula. Ternyata nggak boleh, jadi tetap harus diberikan ASI. Soalnya resikonya tinggi kalau kita kasih sufor. Pertama, gizinya kurang. Kedua, kebersihannya kurang. Jadi airnya dari mana, botolnya dari mana, itu malah nambah memperburuk kesehatan bayi. Bayi bisa mencret dan lain-lainnya. Nah, contohnya keadaan darurat apa nih? Di Quran ada diceritain waktu Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kan nyari bayi laki-laki untuk dibunuh. Tapi Allah tetap nyuruh harus dikasih ASI si Nabi Musa itu. Ya, walaupun keadaannya dalam keadaan darurat. Ini kita masuk ke bagaimana cara pembentukan ASI. Nah, si ASI itu sepaket dengan kelahiran bayi. Jadi saat si bayi lahir, plasentanya lepas atau ari-arinya lepas, itu otomatis ASI itu akan dibentuk. Jadi ibu-ibu jangan berpikir, ah ASI saya sedikit, ASI saya kurang, saya nggak ada ASInya, saya nggak keluar ASInya. Ya, harusnya dan memang itu akan keluar, Bu. Jadi ari-ari lepas, si ASI pasti akan terproduksi. Ini beberapa hormonnya. Jadi hormon ari-ari itu adalah hormon progesteron, dia membentuk saluran ASI lebih banyak. Dia menahan dulu tuh pembentukan dan pengeluaran ASI. Ketika si bayi lahir dan ari-ari lepas, muncul hormon prolaktin. Dia akan memproduksi ASI. Bekerjanya sesuai dengan hukum supply dan demand. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan si payudara itu terus dihisap si bayi dan keluar ASINya, maka si pabriknya akan terus memproduksi. Ya, jadi kayak kalau kita tuangin air ke gelas, nanti ada lagi yang ngisi ke teko kita gitu. Jadi ngucur terus ya. Tapi pengeluarannya itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin fungsinya mengeluarkan ASI. Jadi prolaktin pabriknya yang memproduksinya, oksitosin yang ngeluarinnya. Ya, berperan dalam pengeluaran atau pengaliran ASI. Nah, bagaimana cara meningkatkan hormon prolaktin? Nah, jumlahnya itu nggak bisa dimanipulasi, jadi segitu-segitu aja. Paling kalau kita sedot lebih banyak, dia akan diproduksi lebih banyak. Caranya jadinya sering susui dan sering pompa ASI. Dan perbanyak menyusui di malam hari, karena dia banyaknya di malam hari. Nih kayak gini nih gambarnya nih. Jadi si bayi nyedot puting ibunya. Kan abis nih. Nah, si prolaktin ini akan terus ngisi payudaranya. Jadi seperti itu, jadi nggak mungkin habis. Ya. Nah, ini pesan sirohnya. Jadi ada kisah di siroh itu kan Rasulullah disusuin sama ibu susunya ya, Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad. Si ibu susu Bunda Halimah Sa'diyah itu kan profesinya ibu susu. Dia bisa menyusui sepanjang tahun tuh. Kok bisa? Padahal kan dia nggak ngelahirin. Ya karena Halimah Sa'diyah itu bisa mempertahankan hormon prolaktinnya dengan tetap menyusui si bayi-bayi susuannya. Jadi jangan khawatir, susu itu akan terus tetap terproduksi. Nah, kalau hormon oksitosin tadi yang dibilang kalau dia fungsinya untuk mengeluarkan ASI, jadi dia itu hormonnya dapat dimanipulasi. Kalau prolaktin tadi enggak, dia segitu-segitu aja jumlahnya. Kalau oksitosin bisa, dia disebutnya hormon cinta. Dia akan meningkat dipengaruhi oleh psikis ibu. Kalau ibunya stres, oksitosinnya turun, jadi ASINya nggak bisa dikeluarin. Bahkan bisa nggak keluar atau sampai bisa bengkak tapi nggak keluar, bisa dua hal seperti itu. Tapi kalau ibu bahagia, dia kayak keran dibuka tuh. Jadi dia akan keluar. Ya, kebahagiaan ibu adalah ASI booster yang paling ampuh. Ya, kok ASINya masih sedikit sih saat awal menyusui? Ini sering ada pertanyaan kayak gini nih. Akhirnya nyerah, apalagi bisik-bisik ibu mertua, bisik-bisik teman-teman. Ih, nggak ada ASINya ya? Susuin aja. Kasih formula aja. Nanti bayinya aus loh, nangis terus. Kemarin udah dibilang bahwa ada lemak coklat yang bisa bertahan ya. Tapi sebenarnya si ASI itu memang di awal-awal masih sedikit. Ya, ini ada gambar ASI.
Ini kemarin Mbak Dia bilang ada yang namanya formilk atau ASI yang jernih dan ASI hand milk atau yang pekat warnanya ya. Nah, bagaimana agar ASI-nya berkualitas? Pertama, inisiasi menyusui dini. Jadi pas lahir langsung ditempelin. Ya, nggak harus langsung menyusui, tapi yang penting dia belajar dulu, mengenal dulu. Ibunya juga akan terbentuk bonding dulu. Ya, asup nutrisi yang baik. Tetap perhatikan zat bahaya yang bisa dikeluarkan ASI seperti obat-obatan dan lain-lain. Banyak makan, jangan sampai diet mentang-mentang kemarin gemuk bekas lahiran pengen langsung diet. Kalau bisa kalorinya di atas 500, perbanyak protein. Minum air yang banyak, susui semau bayi, tidak dibatasi waktu. Kalau bisa sampai payudaranya kosong dulu, baru nanti pindah ke sebelahnya. Kalau perlu banget, ibu bisa lebih pede, bisa konsumsi galaktogut atau makanan-makanan yang katanya bisa memperbanyak ASI. Sayur bening, katuk, kelor, kacang-kacangan, herba-herba, kurma. Kurma itu ada oksitosinnya ya. Jika perlu, power pumping, biasanya malam hari ya. Percaya diri dan bahagia, yakin kalau Allah akan kasih rezeki anak kita lewat ASI kita. Nah ini tadi, ASI saya cukup nggak sih? Kok cuma sedikit di awal-awal anak lahir itu? Nah, memang anak lahir awal itu dia pada hari pertama masih lambungnya itu masih sebesar kelereng. Kalau di sini dibilangnya seperti seperti ceri. Jadi sedikit, memang yang dibutuhkan sedikit. Kalau ASI kita udah langsung banyak, ya anaknya bisa keselak. Emang nggak dibutuhin juga. Nanti seiring dengan bertambah besar anaknya, lambungnya juga kapasitasnya bertambah besar, ASI kita akan bertambah banyak. Ya. Jadi kita harus yakin kalau ASI kita akan bertambah banyak seiring dengan bertambahnya usia si bayi. Perlu sufor nggak? Nggak perlu. ASI udah cukup banget. Kalau misalkan, kok kayaknya bayi saya nangis, ya caranya susuin lagi. Nggak ada pilihan lain, pokoknya susuin, susuin, susuin. Kalau misalkan, kok kayaknya nggak naik-naik berat badannya, ya nanti kita lihat cara nyusuinnya udah bener apa belum. Tapi yang jelas, itu ASI pasti cukup. Kalau misalkan ada yang merasa nggak cukup atau ada yang salah, dicek dulu perlekatannya, posisinya, kemarin udah diajarin Mbak Dea ya. Nah, jangan sampai gagal. Kalau gagal, ibunya nyerah, apalagi lingkungan yang nggak mendukung, itu pasti nyarinya sufor. Apalagi di Indonesia itu udah ini banget sufor, udah mendarah daging. Bahkan dari kita mungkin waktu kecilnya dikasihnya sufor. Bukan cuma kita, mungkin ibu kita juga dulunya sufor. Nah, ASI pasti dicukupkan oleh Allah bagi setiap bayi. Ini lihat nih, bayi susunya ada sekulkas ya. Ini ibu bayinya 5 kembar. Dia masih bisa nyusuin semua bayinya dan bisa nyimpan ASI sekulkas ini. Dan anaknya sehat-sehat tuh. Ya. Jadi walaupun payudaranya cuma 2. Jadi kita sebagai orang tua, ibu dan juga ayah harus ikhtiar menjemput rezeki untuk anak kita. Kan rezeki itu ada yang harus diusahakan ya, kayak kita aja kerja, ada yang istilahnya dari pagi sampai sore kerja mati-matian. Untuk anak masih kita langsung nyerah ya. Padahal rezekinya itu ada di payudara si ibunya ya. Minta sama Allah Al-Mukit berikan ASI kepada anak saya melalui payudara istri saya. Sukses menyusui harus percaya diri, kita harus mencari ilmu ya, mengedukasi diri atau kita sendiri yang sudah paham ilmu mengedukasi lingkungan sekitar kita ya. Dan juga harus ada dukungan dari sekitar kita. Nah, kunci agar sukses menyusui ini udah kemarin dengan Mbak Dea ya. Posisinya, perlekatannya harus baik, terutama bagi ibu-ibu yang masih muda, bagi ibu-ibu yang baru punya anak. Ini masih belajar nih, bayinya belajar, ibunya juga belajar. Nah, kalau misalkan salah perlekatannya, putingnya bisa lecet dan berat badan si bayinya nggak naik-naik. Itu tandanya ya kalau misalkan ada yang salah dengan cara kita memberi ASI kepada anak kita ya. Jadi harusnya sih putingnya nggak lecet. ASI itu nggak tergantikan ya. Tadi sudah saya ceritakan betapa dahsyatnya ASI sebagai superfood dari Allah, bahwa dia akan memenuhi segala kebutuhan nutrisi fisik bagi anak kita. Kenapa banyak yang menyerah pada ASI? Kenapa bisa seperti itu? Pertama, karena dia tekadnya nggak kuat. Dia ilmunya mungkin kurang tentang ASI ya.
ini kata Umami nih pernah bilang ke saya, kalau misalkan pendekatan secara ilmu nggak nyampe katanya untuk mensukseskan ASI, kita harus lakukan pendekatan melalui iman. Ya, karena 85% kan di Indonesia itu muslim ya. Kalau aja kita pendekatannya lewat ayat-ayat Quran yang jumlahnya tadi sampai ada 28 dan kita semua berdakwah di situ, insya Allah berarti minimal 85% anak Indonesia disusui selama 2 tahun. Gitu. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia ke depannya jauh lebih baik secara adab dan secara fisiknya. Ya. Yakin bahwa Allah menjamin rezeki anak kita sejak lahir lengkap dengan bekalnya, yaitu ASI dalam payudara ibu. Nah, banyak yang ditawari selain ASI di rumah sakit atau di klinik bersalin. Karena kalau kita sudah tahu, kita cari tempat bersalin yang pro alami. Syar'i di sini maksudnya si rumah sakitnya itu paham atau klinik itu paham bahwa kita mau memberikan ASI, minim intervensi, pro inisiasi menyusui dini, pro ASI, dan room in atau rawat gabung. Persiapkan juga fisik ibu dari mulai hamil. Dan tadi ini tanda apakah ASIku cukup tadi sudah dibahas ya. Hak anak tidak terganggu dengan keadaan orang tuanya. Jadi Allah tuh nyuruh ASI, nggak ada pengecualian. Ya, jika bercerai pun tetap aja harus dikasih ASI. Si anaknya dibawa sama ayahnya, ya ayahnya yang harus nyariin ibu ASI. Tidak ada ayat dalam Quran yang menganjurkan penggantian penyusuan dengan susu dari makhluk lain. Jadi disuruhnya sama Allah ibu susu. Nah, pesan sirah ini di sini pentingnya ibu menyusui bayinya bagi Rasulullah. Jadi ada suatu kisah di zaman Rasulullah ada wanita yang mengaku berzina. Dia lapor ke Rasulullah kalau dia berzina. Tapi dia juga sedang hamil. Rasulullah dia minta dihukum kan ya. Tapi Rasulullah nggak langsung menghukum. Rasulullah meminta dia untuk melahirkan anaknya. Setelah lahir anaknya balik lagi. Rasulullah sucikan aku, hukum aku atas dosa-dosa zinaku. Rasulullah nggak langsung hukum. Tapi Rasulullah nyuruh si ibu itu untuk memberi ASI kepada anaknya dahulu. Ya, ini jadi dari situ kita bisa lihat bahwa Rasulullah itu memberikan kesempatan pada si ibu tersebut untuk menuntaskan kewajibannya dulu memenuhi hak seorang bayi atas ASI. Jadi bisa aja Rasulullah bilang, ya udah kamu dihukum ya sekarang ya, bayi kamu gampang, kita cariin ibu susunya. Kan nggak gitu. Jadi Rasulullah tahu betapa anak ini butuh tidak hanya ASI-nya aja sebagai nutrisi, tapi juga pemenuhan nutrisi kolbunya juga. Nah, ini karena kata Ibnu Hazm, a mother should nurse her baby even if she was the daughter of the king. Jadi walaupun si perempuan itu anak raja, putri raja, dia tetap aja harus nyusuin. Putri raja itu harus tetap nyusuin anaknya. Enggak ujuk-ujuk mentang-mentang dia anak raja, anaknya disusuinnya sama orang lain. Ya. Nah, apapun kondisi ibu, insya Allah pasti bisa menyusui. Kondisi payudaranya kecil, besar, kemarin sudah sama Mbak Dia sama Dokter Irwan ya, sudah diinformasikan. Apapun kondisi anak, insya Allah juga pasti bisa menyusui ya. Dari bayi prematur, bayi yang kelainan pita lidah atau pita bibir, keadaan bayi sumbing, walaupun ini harus ikhtiarnya lebih lagi dari si ibu. Jadi jika ada kesulitan menyusui, bersabarlah. Jadi ada hal-hal yang dia qadarullah. Saat ibu atau anak memiliki kondisi medis yang tidak memungkinkan menyusui, saat ibu meninggal, saat ibu harus berpisah dari anak karena kondisi darurat ya. Jadi solusi dan obatnya bisa aja cari ibu susu, bisa di ASI perah, atau susu formula atau susu pengganti, tapi kalau sebisa mungkin ini harus dengan resep dokter. Nah, ini ASI eksklusif adalah ASI yang hanya diberikan ketika bayi 0 sampai 6 bulan. Enggak pakai apapun, bahkan air putih pun enggak boleh. Jadi dia cukup ASI udah cukup. Anaknya masih aus, ya susuin lagi, jangan dikasih air putih ya. Tapi boleh untuk tahnik dan juga boleh buat obat ya. Jadi silakan. Lanjutkan menyusui sampai sempurna 2 tahun. Nah, ini pembahasannya berhubungan dengan stem cell, dengan status kemahroman, ini mungkin lain waktu. Tapi yang jelas kalau misalkan kita donor ASI atau resipien menerima ASI, anak kita harus dicatat siapa yang akan jadi mahram sesusuan anak kita. Nah, di Islam sendiri sebenarnya sudah ada solusi atas
bayi-bayi yang tidak bisa menyusui langsung kepada ibunya, yaitu ibu susu. Walaupun masih sulit sekarang karena budayanya sudah berbeda, tapi ini bisa menjadi salah satu alternatif atau pilihan jika memungkinkan. Kita menjadi, atau kita sendiri kalau sudah paham menjadi halimah sa'diyah zaman sekarang ya, membantu banyak anak muslim yang kesulitan menyusui, menciarkan kembali perintah Allah tentang adanya ibu susu dan mendapat pahala. Ya. Silaturahim juga bertambah. Ibu susu adalah solusi dari Allah. Tapi nggak sembarangan ibu susu. Kalau misalkan mau langsung nyari ibu susu yang nyusuin langsung anak kita, cari kalau bisa perempuan yang solehah, yang sehat, yang dia amanah, ya, jadi nggak sembarangan. Mentang-mentang ibu susu ada, kita kasih aja anak kita, nggak seperti itu. Rasulullah aja dicarikan tempat yang terbaik, ibu yang terbaik, suku yang terbaik. Jadi nggak hanya ibunya solehat, enggak, tapi lingkungannya juga bersih, sehat, keluarganya juga bagus, bahkan sukunya Bani Sa'ad juga bagus. Hasilnya yaitu Rasulullah menjadi seseorang yang kuat fisiknya dan juga halus peribahasanya, bahasanya bahasa terbaik, bahasa Arab yang fasih. Nah, ternyata hanya gara-gara menyusui itu terjalin silaturahim antara Rasulullah dengan Bani atau suku yang dulu pernah nyusuin beliau. Jadi sampai Rasulullah besar, sampai Rasulullah usia ketika beliau menjadi Rasulullah, itu dia masih ingat, oh ini kakak susuannya, oh ini ayah susuannya, oh ini suku yang dulu menyusui dia. Jadi bondingnya tuh kuat ya. Nanti ada cari coba sirahnya. Ada kejadian ketika Bani tersebut membutuhkan pertolongan Rasulullah dan Rasulullah bantu. Nah ini inisiasi menyusui dini harus juga dilakukan. Inisiasi menyusui dini adalah ketika si bayi lahir, kurang lebih 1 jam pertama langsung ditempelkan di dada atau perut ibu biar si bayi itu mencari susu ibu ya. Kemarin sudah juga diberikan informasinya oleh Dr. Iwan dan Mbak Dea ya. Nah, Allah sendiri di dalam Quran ternyata ada tuh cerita tentang IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu kejadian Nabi Musa. Jadi Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk menyusui si Nabi Musa tersebut. Ya ketika lahir langsung disusui, walaupun keadaannya sangat gawat darurat. Nah ini love at first sight bayi baru lahir dan ibunya. Jadi si bayi baru lahir, dia nyium aroma ibu, suara dan tatapan ibu, kontak tubuh, dipeluk, disentuh. Itu adalah cinta pertama bayi. Nanti akan terbentuk bonding yang bukan si bayi aja. Kan kita selama ini fokusnya bayi, bonding bayi, bonding bayi. Sebenarnya lebih banyak ke ibunya juga. Jadi ibunya akan muncul rasa sayang, rasa kasihan sama anaknya. Nanti terbukti. Bedakan sendiri rasanya ketika kita menyusui bayi kita benar-benar secara langsung, itu baik dari diri kita dan anak kita itu seperti tidak mau lepas, ada ikatan batin. Si ibu nggak akan tega meninggalkan anaknya, dia akan lebih perhatian sama anaknya, peduli. Beda dengan ibu yang tidak menyusui atau tidak ada interaksi dengan anaknya. Ya, si anak juga gitu. Jadi attachment ada yang namanya atau ikatan ibu dan bayi itu ada yang namanya secure dan insecure. Kalau yang secure itu si anak merasa aman. Si anak akan merasa dekat dengan ibunya, butuh ibunya. Cirinya seperti apa? Cirinya anak itu nggak mau dipisahkan dengan ibunya. Contohnya misalkan ibunya pergi, meninggalkan si anak itu nangis, akan nyari. Ketika si ibunya balik, dia akan langsung menghampiri ibunya seperti ibunya itu yang hilang udah lama gitu, ketemu lagi. Beda sama anak-anak yang insecure attachment-nya. Ketika ibunya pergi, dia bodo amat. Ibunya pulang, dia nengok, udah. Dia nggak peduli ibunya ada atau nggak ada. Ya, jadi ciptakan secure attachment. Ya, dimulai dari kecil untuk diri kita. Karena PR kita banyak ke depannya, nggak hanya masalah menyusui aja. Masalah menyapi, toilet training, memberi makan bayi, anak sekolah. Kalau dari si bayi kecil kita nggak latihan, dari mulai menyusui itu, nanti kita jadi ibu yang cuek. Ya, nanti bangsa kita memiliki ibu-ibu yang tidak kuat. Padahal si perempuan itu adalah tulang dari negara gitu, tulang punggungnya negara untuk mengasuh anak atau mendidik anak.
Ya, jadi ini yang Pro IMD, Pro ASI dan rawat gabung dicari aja nanti ada rumah sakitnya atau kliniknya dari sekarang bisa nyari atau lagi hamil mau melahirkan cari. Ya, ini lewat aja ya IMD tadi udah. Nah, kontrol keberhasilan ASI ini udah kemarin juga udah diberikan oleh Dokter Irwan. Dilihat dari buang air kecilnya, dilihat berat badannya. Ya, jadi bayi menangis juga bukan karena ASI-nya kurang ya. Jangan lupa belajar tumbuh kembang dan stimulusnya. Paling mudah lihat di KMS-nya. Ada tuh di KMS-nya ya. Atau pakai aplikasi Primaku di handphone. Kita harus tahu nih bayi kita kurang apa enggak tumbuh kembangnya. Ya, kalau kurang ngejarnya gimana caranya. Ya, tapi bayi ASI itu nggak mungkin obesitas. Bayi ASI itu nggak ada istilah obesitas. Mau segemuk apapun biarin aja. Nah, kalau ternyata ada masalah nih sama kita menyusuinya, cari bantuannya kemana? Cari konselor atau konsultan laktasi. Ini ada yang dari orang umum yang udah mengikuti pelatihan, ada yang dokter atau tenaga kesehatan, ada yang sudah certified internasional. Biasanya di belakang namanya itu ada gelar IBCLC ya. Mencari info dari sumber terpercaya. Ini untuk secara keilmuannya ya, bisa dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bisa dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Sentra Laktasi, dan banyak ya. Bergabung dengan komunitas kalau kita mau lebih percaya diri atau ingin cari teman supaya saling mendukung ya. Bentuk aja komunitas Ibu Menyusui Muslimah. Kalau plus ingin mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan motivasi kita dalam hal agama. Nah, ternyata nggak hanya bayi, ibu juga bisa mendapatkan manfaat, kolbunya dan juga fisiknya ya. Nah, nanti PR selanjutnya itu menyapih dengan iman dan cinta. Ya, ya ini nanti bahasannya. Kalau kita ada waktu kita bisa bikin lagi webinarnya. Waktu sempurna 2 tahun yang kita kejar. Kalau bisa niatkan dalam hati 2 tahun. Jangan lebih, jangan kurang. Karena selalu ada konsekuensinya dari lebih dan kurang tersebut. Ini patokannya di mana? Yaitu Allah udah bilang, sempurna 2 tahun. Nah ini terakhir, ini ada gambar bayi kembar. Si ibu ini mengizinkan untuk dipasang fotonya, disebarkan fotonya untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Dia ada bayi kembar, yang satu disusuin ASI, ini yang gemuk, ini yang besar. Yang satu lagi dikasih formula. Bisa lihat bedanya ya. Kita pengennya yang ini dong, yang bayinya sehat. Ya. Nah, next levelnya nanti nggak hanya menyusui tapi juga makan ya. MPASI itu biasanya 6 bulan atau disesuaikan dengan kondisi bayi. Nah, my breastfeeding plan. Jadi ibu-ibu dan juga ayah-ayah atau teman-teman sekalian punya breastfeeding plan. Jadi rencanakan menyusuinya nanti seperti apa. Cari ilmunya, atau nanti pas lahirannya cari rumah sakit yang Pro IMD. Ya. Dan tambahin nih satu nih yang kita mungkin nggak kepikiran. Melis calon ibu susu yang utamakan dari anggota keluarga dahulu. Kayak saya, contohnya, saya waktu lahiran, adik saya punya bayi yang usianya 10 bulan. Dan saya kesulitan menyusui waktu itu. Akhirnya adik saya jadi ibu susu bagi anak saya. Ya, peran pengasuhan itu soalnya ada di orang tua, kakek nenek, keluarga inti, keluarga besar, tetangga, masyarakat, dan negara. Jadi kita harus mendakwahkan ASI bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk umat Muslim sedunia ya, terutama untuk bangsa kita dahulu. Ya itu saja dari saya. Sudah jam 5 nih. Mudah-mudahan